Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dengan NIM 2406011913014 dari kelas Praktikum Pengembangan Berbasis Platform B1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Intent dengan menggunakan Android Studio. Intent di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu explicit dan implicit intent, yang akan saya jelaskan keduanya nantinya. Penggunaan intent ini bertujuan untuk menghubungkan satu activity dengan activity yang lain untuk saling berkomunikasi. Baiklah, saya akan mulai dari file bernama activity_main.xml. Bisa kita lihat di baris pertama ada XML version sama dengan 1.0 encoding UTF-8. Artinya dokumen ini dibuat berdasarkan aturan XML versi 1 dengan kode encodingnya UTF-8. Setelah itu saya membuat linear layout. Linear layout ini fungsinya untuk menyejajarkan semua turunan baik ke dalam vertikal maupun horizontal. Pada kali ini saya akan mencontohkannya dengan vertikal yang bisa diatur pada Android 2 orientation. Kemudian terdapat layout width dan layout height. Artinya kita mengatur ukuran lebar dan tinggi dari layoutnya. Di sini menggunakan match parent. Match parent ini artinya ukuran dari lebar dan tingginya akan menyesuaikan dengan ukuran induknya, yang mana ukuran induknya adalah ukuran layar. Setelah itu saya akan memberikan padding sebesar 16 dp. Setelah itu di dalam linear layoutnya saya akan membuat 3 button, yaitu kita bisa lihat di bagian desain sini, button pindah activity, button pindah activity dengan data, dan button dial a number. Button pindah activity ini memiliki ID btn_move_activity. Layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Wrap content ini artinya tinggi dari tombolnya akan menyesuaikan dengan isi kontennya. Kemudian di sini ada layout underscore margin button. Margin button ini fungsinya untuk memberikan jarak antara tombol yang satu dengan tombol yang ada di bawahnya, besar 16 dp. Kemudian di sini ada string bernama move_activity. String di sini sudah saya ekstrak menuju file bernama strings.xml. Kita lihat string bernama move_activity ini memiliki isi berupa string pindah activity, yang artinya apabila string move_activity ini dipanggil, maka yang akan ditampilkan bukanlah move_activity, melainkan pindah activity. Selanjutnya untuk button yang kedua, isinya hampir sama, yang membedakan adalah ID-nya dan teksnya saja. ID-nya itu adalah btn_move_activity_data. Layout untuk layout width, height, dan margin bottom-nya masih menggunakan settingan yang sama seperti tombol sebelumnya. Di sini teksnya juga berbeda. String di sini bernama move_with_data. String tersebut sudah kita ekstrak juga. Kita bisa lihat di sini isinya adalah pindah activity dengan data. Maka tombolnya akan berisi teks berupa pindah activity dengan data. Untuk button yang ketiga, isinya hampir sama. Yang membedakan juga hanya ID dan teksnya saja. Dari ketiga button ini saya akan mencontohkan untuk penggunaan intent. Untuk button pertama dan button kedua, move activity dan move activity with data ini, saya akan mencontohkannya dengan explicit intent, sedangkan dial a number saya akan mencontohkannya dengan implicit intent. Maka kita pindah ke main activity.java. Main activity.java ini fungsinya untuk memberikan logika pada layout yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama-tama kita perlu untuk memanggil button yang sudah kita buat terlebih dahulu dengan ketik button. Button di sini perlu kita import juga.
bervariabel btn move activity dengan find view by id. Arti find view by id ini adalah kita akan menyamakan variabel btn move activity ini dengan tombol ber-id btn underscore move underscore activity yang sudah kita buat pada activity underscore main.xml. Setelah itu variabel btn move activity ini akan kita set on click listener yang fungsinya untuk agar tombol dapat menerima masukan oleh user saat mengklik tombol tersebut. Setelah saya sudah mengambil buttonnya, maka Android Studio akan secara otomatis membuat method baru bernama onClick. Nah, di onClick ini saya akan menggunakan switch untuk menentukan tombol manakah yang akan diterima atau akan dibaca Android oleh pada saat user menekannya. Untuk case yang pertama, apabila button ber-id btn underscore move underscore activity, ini sebelum ini diisi, yang perlu dilakukan adalah kita perlu untuk membuat activity baru. Caranya adalah dengan klik kanan pada ini, new activity, kemudian empty activity. Karena saya sudah membuat activity-nya terlebih dahulu, maka saya hanya perlu untuk menunjukkannya saja. Kita bisa lihat saya sudah membuat activity baru bernama move activity.java. Pada file XML-nya yang ditampilkan hanyalah text view. Dan di sini juga saya menggunakan relative layout, bukan linear layout. Bedanya relative layout dengan linear layout adalah relative layout bisa menyesuaikan posisi dari isinya, dari turunannya ini secara relatif. Bisa ditaruh di kiri, di tengah, ataupun di kanan. Itu bisa di-set nantinya. Yang kita panggil untuk tampilan move activity ini hanyalah string bernama this is move activity. String ini juga sudah saya ekstrak ke dalam file bernama strings.xml yang isinya adalah ini move activity. Kita kembali, bisa dilihat di sini di tampilan desain yang akan ditampilkan nantinya adalah bertuliskan data diterima. Kita balik ke main activity.java. Apabila tombol dengan ID btn underscore move underscore activity ini ditekan, yang akan dipanggil adalah kelas intent. Intent ini perlu diimport terlebih dahulu untuk kelasnya. Dengan variabel move intent, maka akan membuat intent baru yang akan memanggil main activity dan pindah menuju ke move activity.class. Setelah itu barulah kita start activity untuk variabel yang sudah kita buat, yaitu move intent. Setelah itu saya akan mencontohkannya terlebih dahulu, mendemonstrasikannya pada sini. Apabila tampilan ini sudah berhasil ditampilkan, maka tidak ada yang error. Kita klik dulu pada tombol yang pertama, yaitu pindah activity. Yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Ini adalah activity baru yang isinya sudah kita set pada activity underscore move.xml. Lihat, hasilnya sama, yaitu ini move activity. Berarti tombol yang sudah saya buat, tombol move activity-nya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk pindah activity dengan data. Pertama-tama masih sama, kita panggil dulu buttonnya dengan btn move with data activity. Variabelnya kita samakan ID-nya dengan btn move activity underscore data. Kita set on click listener. Setelah itu karena saya juga masih menggunakan explicit intent, saya juga sudah membuat activity baru bernama move with data activity. Di sini tampilan layoutnya
hampir sama sebetulnya seperti activity_move.xml yang ditampilkan hanyalah text view dan menggunakan relative layout. Namun yang membedakan adalah string di sini bernama data_receive nantinya akan saya ubah dengan data yang akan saya ambil pada move with data activity.java ini. Kita lihat pada file tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mengambil text view-nya terlebih dahulu sebagai tempat untuk menampilkan data yang diterima dengan variabel TV data receive. Kemudian cara mengambil datanya adalah dengan membuat variabel bernama name untuk menampung data yang dikirim yaitu nama menggunakan getIntent dan juga getString extra karena nantinya data yang dikirimkan akan disebut juga dengan ekstra, maka getString extra artinya mengambil ekstra yang bertipe data string. Begitupun juga untuk variabel bernama age. Namun di sini yang membedakan adalah tipe datanya adalah integer. Maka kita akan memanggil getIntent dan get integer extra karena tipe datanya integer. Dan di sini juga variabelnya kita perlu menambahkan untuk default value-nya 0 karena ini tipe datanya integer. Untuk mengurangi typo, saya akan membuat konstan untuk ekstranya, untuk masing-masing ekstra. Untuk extra age dan extra name. Dengan cara kita ketik pada bagian atas ini, public static final string extra age kutip sama dengan kutip extra_age, extra name. Fungsi dari konstan ini apabila kita sudah mengsetnya terlebih dahulu seperti tadi, pada bagian variabel ini bisa langsung diisi secara otomatis atau sebutannya autofill. Kemudian pada line 21, saya akan mencoba untuk menggabungkan kedua data yang sudah saya buat untuk variabel name dan age. Caranya ini saya akan menampilkan teks name titik 2. Di sini kita memanggil string name. Kemudian line baru your age titik 2 ini memanggil integer age. Setelah itu untuk line 22 TV data received .setText fungsinya untuk menampilkan hasil dari penggabungan string di atas. Setelah itu saya akan pindah ke main activity.java kembali. Kita lihat pada case yang kedua, apabila user mengklik tombol ber-id btn_move_activity_data yang akan dipanggil adalah intent dengan variabel move with data intent yang akan berpindah dari main activity menuju ke move with data activity.class. Bagaimana cara mengambil datanya? Kita bisa mengetikkan seperti ini. Variabelnya move with data intent put extra. Put extra di sini artinya menaruh ekstra yang sudah kita buat pada move with data activity.java. Variabelnya move with data activity.extra name. Baru kita memasukkan value yang ingin diambil. Di sini untuk name-nya saya membuat praktikum PBP 9. Kemudian begitupun juga untuk extra age. Kita menggunakan put extra dengan variabel move with data activity.extra age kita akan mengisi value-nya sebesar 20. Barulah setelah itu kita start activity-nya dengan variabel yang sudah kita buat, yaitu move with data intent. Setelah itu saya akan mencoba untuk mendemonstrasikannya kembali. Apabila kita klik pindah activity dengan data ini, yang akan ditampilkan adalah name titik 2 praktikum PBP 9, your age 20. Kenapa hasilnya sudah berubah, bukan seperti layout pada sini? Harusnya kan kalau kita menggunakan seperti activity_move,
yang ditampilkan harusnya data diterima. Namun data diterima ini sudah kita ambil datanya dengan menggunakan extra dan kita panggil kembali pada main activity.java. Maka yang ditampilkan adalah name dan age. Berarti untuk tombol yang kedua juga sudah benar. Dua activity yang tadi saya jelaskan untuk move activity dan move activity data itu menggunakan explicit intent karena saya sudah menjelaskan kelas yang mana yang ingin saya tuju. Di sini kita bisa lihat kelas yang saya tuju adalah move activity.class dan move with data activity.class. Selanjutnya saya akan mencontohkan implicit intent, yaitu pada tombol btn dial number. Karena kenapa di sini intent? Karena saya tidak perlu menjelaskan kelasnya. Saya hanya perlu memberikan operasi apa yang perlu dijalankan. Pertama-tama saya perlu untuk mengambil buttonnya terlebih dahulu. Kita set buttonnya, variabelnya btn dial phone. Kita samakan ID-nya dengan tombol ber-ID btn underscore dial underscore number. Kemudian variabel tersebut kita set on click listener untuk dapat menerima masukan. Kemudian setelah itu pertama masukkan variabel untuk phone number-nya beserta value-nya. Ini kita set string bervariabel phone number, value-nya adalah nomor telepon secara acak. Kemudian saya membuat intent dengan variabel dial phone intent yang akan memasukkan action dial. Action dial ini fungsinya untuk menjelaskan operasi apa yang ingin saya lakukan. Di sini saya ingin melakukan dial. Di sini juga ada uri.parse dengan variabel phone number. Ini fungsinya untuk memparsing phone number tadi agar bisa dibaca. Kemudian setelah itu barulah saya lakukan start activity dengan variabel yang sudah saya buat, yaitu dial phone intent. Baiklah, saya akan kembali mendemonstrasikannya untuk tombol ketiga. Apabila kita klik dial a number, yang akan ditampilkan adalah seperti ini. Maka sistem Android akan menentukan start activity untuk melakukan dial. Kemudian data nomor teleponnya yang sudah saya buat pada string phone number ini juga akan ditampilkan pada layar Android. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.